Yo, welcome back to Kampus Tekno. So guys, di sebelah gue sekarang udah ada laptop dari Asus ya. Bisa lo lihat lah, mulai dari pack-nya ya, udah kelihatan kan black, itu cuma Asus biasanya. Terus dari warna casingnya juga, build casingnya, dan yang paling ikonik itu sebetulnya adalah numpad yang ada di mousepad-nya si Asus ini. Karena memang di laptop-laptop lain belum ada tuh numeric pad yang ada di mousepad. Jadi cuma Asus doang ya. So, ini adalah Asus ZenBook UX5401EA. Yap, ini bukan seri terbaru memang. Kenapa? Kalau tumben nge-review seri yang lama, udah kayak video gue zaman sebelumnya gitu, zaman awal-awal ya, nge-review laptop second. Nah, kebetulan ini adalah last stock dari kantor gue, jadi kita mau jual mungkin ya, ngejual harga miring kali nantinya. So, tapi sebelum itu mungkin kita review dulu. Jadinya nanti pasti di bawah harga yang ada sekarang. Kalau bisa lo cek di Tokopedia, Asus seri ini yang Intel Core i5 Gen 11 itu ada di harga sekitar 12.650-an sampai 13,3 something. Jadi ya masih harga segituan kalau barunya ya yang ada di Tokopedia, dan mungkin kita bakal jual di bawah itu, tapi ya dengan kondisi barang ini after gue review. Oke, so buat lo yang penasaran gimana sih ini laptop sebetulnya, langsung aja tonton videonya sampai habis. Let's go. Oke, yang pertama kita bakal bahas sebetulnya dari prosesornya dulu. Seperti yang gue bilang tadi, prosesornya itu dia memakai Intel Core i5 1135G7 seri 11, Gen 11, bukannya Gen 12 yang Alder Lake ataupun Gen 13 yang sekarang. Jadi otomatis prosesornya cuma punya core aja gitu, matrix, nggak ada efisiensi core ataupun performance core. Nah, jumlah cores dari si prosesor Intel Core i5 ini adalah 4 cores dengan percepatan 2,4 GHz sampai 4,2 GHz up to ya. Nah, untuk threads-nya sendiri ada di 8. Mungkin banyak dari lo yang, aduh berarti udah ketinggalan zaman banget. Well, buat gue pribadi mungkin nggak juga sih ya. Karena pasti ini balik lagi ke kebutuhan. Dengan harga sekitar 12 jutaan aja lo bisa dapat Intel Core i5 dengan kecepatan 2, GHz up to 4,2 GHz. Kayaknya masih worth it sih, cuma dengan catatan fiturnya apa dulu gitu kan. Nah, di sini gue bakal jelasin sebetulnya namanya seri ZenBook itu beda dengan seri gaming ya. Kalau seri gaming kan memang menunjukkan performa banget, sedangkan ZenBook ini masuknya ke kelas atasnya lah, dari Asus consumer atas gitu ya, ataupun bahkan seri bisnisnya. Jadi yang pasti dikedepankan sama Asus adalah fitur guys, seperti laptop HP ataupun laptop Lenovo bisnis yang sebelumnya udah pernah gue review. Oke, kita lanjut. Setelah dari prosesornya, tadi kita juga udah sempet ngetes, yaitu kita udah ngetes di benchmark Cinebench R23. Untuk single core-nya itu kita bisa ngedapetin poin di angka 1309 poin. Sedangkan untuk multi thread-nya kita dapat di 5542 poin. Apakah itu cukup ya penilaiannya? Ini gue balikin ke lu gitu, dengan harga segitu apakah worth it? Well, tunggu dulu, karena masih ada sebetulnya selain spesifikasi dalamnya itu ada fitur-fitur yang lainnya. Oke, lanjut. Untuk spesifikasinya bakal dapat RAM di 8GB onboard, bukannya dual channel ataupun pakai 8GB satu keping ditaruh di dalam satu slot. Tidak, ini onboard, totally onboard. Jadi ketika lo buka, di dalamnya itu mainboardnya sama sekali nggak ada slot untuk RAM. Jadi kalau memang mau di upgrade, emang agak susah buat digedein size-nya, tapi di satu pihak ataupun di satu sisi ada kelebihan dengan RAM yang udah ditanam ataupun onboard, karena performance-nya pasti jauh lebih kencang dibandingin
RAM-RAM yang masih pakai slot guys. Itu udah gue jelasin di video gue sebelumnya. So laptop ini dipasangin dengan RAM onboard, jadi nggak bakal bisa lo upgrade jadi dari 8 mau ke 16 ataupun mau ke 32 itu udah nggak bisa, jadi cuma 8 aja. Oke, jadi dibanderol dengan RAM 8GB dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4 PCIe. Well, ini salah satu yang bisa di-upgrade sih sebetulnya dari laptop SSD-nya ya. Kalau mau upgrade 1 tera masih bisa oke, cuman Gen 4 aja jangan lupa. Terus ya kalau lo mau upgrade 2 tera juga ya masih bisa juga, dan ya mungkin bisa upgrade yang lainnya juga selain itu. Cuman tadi kalau gue lihat mainboardnya sih kayaknya udah full banget gitu ya, jadi paling cuma SSD tok gitu loh yang masih bisa di-upgrade. Mungkin ya sisanya paling Windows kali ya, ataupun OS ataupun Office-nya itu bisa upgrade. Oke, lanjut. Selain dari spesifikasi tadi yang main specification yang bisa gue bilang, pertama mulai dari prosesornya, RAM, terus SSD. Lalu yang keempat itu lo bakalan dibanderol sama Windows 11 Home plus Office Home and Student 2021 guys. Udah perlu repot jadinya, tinggal buka, nyalain, pakai. Oke. Lalu yang terakhir, yang paling sebetulnya kece di spesifikasi mainnya itu ketika lo buka mainboardnya, lo bakal ngeliat 2 kipas yang otomatis ketika lo pakai ini laptop gak bakal panas sih. Tadi gue udah pakai dan kita udah bahkan stress test di CPU Z ya, totally nggak terlalu panas sih ini laptop. Suhunya paling cuma sekitar di 30-an something lah gitu, nggak nyampe gocap, bahkan dia nggak nyampe tadi, soalnya bener-bener nggak seberasa itu. Oke, lanjut, kita bakal ngebahas fitur-fiturnya. Setelah kita tadi ngebahas main spesifikasi yang biasanya di orang incar ya, prosesor, RAM, SSD gitu-gitulah untuk performance. Nah, kita sekarang bakal masuk untuk melihat nilai plus dia, apa aja sih yang kita bakal dapat dari 12 jutaan something gitu kan, dengan fitur-fitur yang ada di laptop Asus UX 5401 ini. Nah, yang pertama itu lo bakalan dapet panel size 14 inci, yaitu layar dengan ukuran 14 inci dengan resolusi 2880 x 1800. So it's already 2.8K, bukannya 4K ya, bukannya FHD lagi ataupun HD bahkan enggak. Ini udah layar dengan resolusi tinggi guys. Jadi udah pasti kalau misalnya lo pakai resolusinya itu padat, dan biasanya sih icon-iconnya lebih kecil ya dibandingin yang HD ataupun FHD gitu loh. Dan aspek rasionya itu juga ada di 16:10 dengan 100% DCI P3 Color Gamut Touchscreen, dan ditambah udah patent validate. Well, ini license sih sebetulnya ya dari patent untuk LCD-nya sendiri. Nah, tadi pun gue tes, kalau emang sebelumnya itu gue pernah bilang laptop mahal, nilainya gampang, dibuka dengan 1 jari. Well ya ini bisa lah, dibuka dengan 1 jari dan rotasinya itu bisa sampai 180 derajat. Nah, itu salah satu fiturnya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, lo bakal dapat kamera 720p HD, dan ya itu biasa sih sebetulnya ya, nggak P1080 juga. Next ada WiFi juga, wireless 6 ya, WiFi 6 dan Bluetooth 5.0 dual band. Lalu ada number pad. Nah, sebetulnya yang nilai plus dari Asus dari dulu itu adalah iconic number padnya ini gitu loh. Karena memang di laptop-laptop lain number pad ini itu nggak ada guys, cuman ada di Asus. Jadi ketika lu pengen ngetik ataupun kalkulasi pakai kalkulator yang ada di laptop, itu nggak perlu ribet lagi pencet angka yang ada di atas keyboard, tapi udah langsung ada di number pad ini gitu loh. Kalau misalnya zaman dulu mungkin lo bisa dapetin numpad itu di laptop 15 inci ke atas ya. Tapi ini di laptop 14 inci diakalin sama Asus, dimasukin ke virtual, bukan virtual sih jatuhnya ya, tapi lebih ke arah sensor number pad yang ada di mousepad gitu loh. Susah ya jelasinnya. Cuman ya yang intinya ini ada kayak numpad yang biasanya ada di sebelah kanan keyboard, ditaruh sama dia di dalam mousepad. Ya ini salah satu inspirasi yang menurut gue emang paling the best sih dari Asus gitu loh. Dari dulu cuman dia doang yang pakai, soalnya yang lainnya nggak ada. Nah,
Di numpad ini pun lo bisa langsung untuk ngatur ke kalkulator, jadi tinggal di slide aja. Di sebelah kirinya itu ada brightness control. Lalu fitur selanjutnya itu lo bakal dapet sensor fingerprint juga. Nah di sini jadi bukan cuma HP doang yang kemarin ya ada fingerprint. Di sini karena seri bisnis otomatis dari si Asus sendiri juga udah dilengkapin sama sensor fingerprint. Jadinya ya security-nya bisa lebih terjamin lah dibandingin hanya pin doang gitu ya. Oke, lanjut kita bakalan ngomongin soal portnya. Nah, portnya sendiri itu di sebelah kanan lo bakalan dapet port yang pertama USB 3,2 Gen 2 Type A. Lalu sebelahnya lagi ada mikrofon jack ya 3,5 mili. Lalu di sebelahnya lagi ada micro SD card reader. Nah, sebetulnya untuk portnya sendiri cuman itu aja, nggak terlalu banyak. Dan di sebelahnya lagi itu kalau bisa lo lihat ada lampu hanya untuk indikator power aja ya, sama atas lagi ngecas, udah itu aja. Sisanya itu ada kayak slot bolongan, itu sebetulnya kipas fan. Ini bukannya slot untuk lo colok-colok ya. Oke, lanjut di sebelahnya lagi itu di sisi satunya lo bakalan dapet Thunderbolt 4 2 slot Type C. Well, ini mungkin salah satu fitur plus yang benar-benar bisa gue kasih poin 2 ya. Bukannya poin 1 lagi, 2 poin langsung, karena Thunderbolt 4 otomatis dua-duanya portnya bisa dipakai untuk delivery power charge gitu loh. Jadi nggak perlu ribet lagi untuk nyari chargeran, karena dalam satu packingannya itu pun lo juga udah dibundling dengan charger 100 watt. Gila, gede men. Biasanya paling charger 65 watt, 45 watt ya kan. Ini 100 charge buat laptop ya jatuhnya tipis ya. Tipis ini kecil gitu ya, nggak terlalu besar, tapi lo dibanderol dengan charger yang sebegitu besar untuk mengejar fast chargingnya. Bahkan untuk portnya sendiri yang untuk receiving si powernya itu udah pakai Type C Thunderbolt 4. Jadi selain untuk power delivery juga bisa untuk transfer data rate. Nah, lalu di sebelahnya lagi lo bakal dapat port HDMI 2.0B, bukannya yang 1.4. Ini bisa untuk 4K. Dan di sebelahnya lagi ya sama kayak yang tadi di sebelah kirinya itu ada lubang-lubang untuk fan, bukannya untuk colok-colok. Jadi hati-hati jangan sampai lo ntar salah nyelok, salah lubang ya kan, yang ada rusak kipasnya. Oke, lanjut untuk audionya sendiri nih ya. Fitur tambahannya lagi nih, audionya bukannya kaleng-kaleng loh pakai audio standar, tapi dia udah kerjasama dengan Harman Kardon guys. Biasanya kalau yang seri-seri bawahnya dia pakai Sonic Master untuk Asus, tapi untuk yang seri atasnya kayak ZenBook ini dia kerjasama sama Harman Kardon. Wah gila sih, siapa sih yang nggak kenal Harman Kardon gitu kan. Harman Kardon JBL udah pasti tahu lah. Nah, dia dipasangin di laptop dengan harga 12 jutaan ini. Nah, menurut lo masih worth it atau enggak? Oke, itu jawaban itu. Lanjut, ada voice control Cortana juga ternyata di sini, dan ini cukup cukup mengejutkan buat gua. Alexa voice recognition support juga. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ya untuk fitur yang diberikan sama Asus ini gitu loh. AC adaptornya juga udah Type C tadi, 100 watt Type C. Lalu untuk baterainya juga bisa sampai 63 jam. Well, 3 sel ion doang loh padahal, tapi bisa katanya 63 jam standby sih kayaknya ya, bukannya dalam keadaan nyala. Oke, untuk keyboardnya sendiri juga udah backlit, jadi nggak monoton warna hitam aja. So di keadaan gelap juga udah bisa. Nah, sebetulnya ada salah satu fitur yang tadi sempat gue sebutin juga, karena di panel touchscreen-nya ini bukannya pakai IPS ya, tapi pakai panel OLED guys. Layarnya jadi buat gue udah kayak full mentok banget spesifikasinya, udah mulai dari resolusi, terusnya tadi panelnya OLED, untuk sistematisnya juga udah touchscreen, bukannya layar non-touch. Nah, balik lagi ke awal dengan harga 12,5 juta, lo bakal dapat pertama layar touchscreen dengan panel OLED loh. Resolusinya udah 2K, 2K, dan aspek rasionya 16:10. Lalu ya prosesornya mungkin standar sih, Alin i5 1135 G7.
RAM 8 GB onboard yang kagak bisa di ya otak-atik sebetulnya, dan ini ada nilai plus minus sebetulnya buat gue juga dan buat beberapa orang. Jadi kita nggak bakal masukin di sini buat nilai plus. SSD 512 pun sama. Terus ya mungkin nilai plusnya lo dapat Win11 Home plus OHS ya. Dan backlight keyboard, terus ada 2 port Thunderbolt 4 yang bisa buat data transfer dan power charging. Lalu lo juga bakalan dikasih adaptor 100 watt yang bisa ngecas mungkin 100% itu hanya dalam waktu beberapa 1 jam aja katanya. Jadi ya menurut gua dari semua fitur ini plus ada fingerprint juga, ada number pad juga yang membuat lo bisa lebih fleksibel ketika ingin input angka ataupun numbers. Ya buat gue ini totally laptop bisnis dengan spesifikasi yang mungkin standar, tapi fiturnya itu mewah banget. Oke. Warantinya sendiri ini udah diwaranti sama Asus selama 2 tahun. Jadi nggak perlu khawatir, dan ketika lo beli ini pun ini sebetulnya jatuhnya laptop baru. Tapi ya memang tadi gue bilang last stock aja gitu kan, dan itu ntar warantinya akan diupdate sesuai dengan invoice pembelian lo. Jadi lo nggak perlu khawatir. Nah, so buat lo yang berminat sama laptop ini, setelah tadi gue review dan sempat gue stress test juga di CPU Z, dan itu dapat skornya itu sekitar 2600 something untuk multi threadnya, sedangkan untuk single threadnya itu sekitar 2590 sekian lah gitu loh. Jadi ya ini cukup oke sih gitu loh dengan harga segitu, karena ya fiturnya yang lebih banyak ketimbang ya spesifikasinya. So buat lo yang lebih suka memilih fitur ya dibandingin spesifikasi, monggo 12,5 juta kali ya, ini bisa lo angkut lah, karena nanti barang ini kita bakal masukin Tokopedia-nya Surya Mandiri juga dan OLX juga. Jadi bisa cari sana, linknya ntar bakal gue kasih di bawah. Buat lo yang berminat bisa langsung kontak ke marketing gue, nanti gue bakal cantumin nomornya. Oke? Well, kayaknya segitu aja cukup buat review dari Asus UX 5401EA ini. Dan kalau emang lo suka videonya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke? Dan jangan lupa buat dinyalain loncengnya ya, biar dapat notifikasi dari Kampus Teknus kalau udah upload video-video baru. So buat lo yang masih nonton sampai sekarang, gue pengen ngucapin sekali lagi dan beribu kali terima kasih banyak. Thank you so much for watching, and gue Diki. I will see you in the next video. I'm out. Ciao.